Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang sedang mencari makna, pernahkah engkau duduk sendirian, lalu tiba-tiba bertanya dalam hati, siapa sebenarnya aku? Kenapa aku ada di dunia ini? Dan mengapa batin ini tak pernah benar-benar tenang, meski banyak hal sudah aku miliki? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar pikiran lewat, melainkan bisikan kesadaran. Ia datang untuk mengetuk pintu hatimu, mengingatkan bahwa ada perjalanan yang lebih dalam dari sekadar mengejar dunia. Setiap manusia berjalan dalam lintasan waktu. Kita lahir, tumbuh mencari, lalu pada akhirnya kembali. Tapi sepanjang jalan itu, ada sesuatu yang terus bergerak di dalam diri kita. Ada yang namanya kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat kita bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, damai dan gelisah. Namun, kesadaran tidaklah sama pada setiap orang. Ada yang masih terjebak pada keinginan dunia, ada pula yang sudah merasakan kedamaian hakiki. Kalau kita jujur, hidup kita pun sering naik turun. Hari ini kita merasa bahagia, besok kita bisa penuh marah. Kadang kita menyesal atas kesalahan, lalu di lain waktu kita kembali mengulanginya. Lalu kita bertanya, apakah aku memang ditakdirkan begini? Atau ada sesuatu yang lebih tinggi yang bisa kucapai? Para sufi percaya bahwa kesadaran itu bertingkat, bagaikan sebuah tangga menuju Allah. Dan setiap orang sedang berada di salah satu anak tangga itu. Tidak ada yang sama, karena perjalanan setiap jiwa itu unik. Yang menarik adalah, kita sering tidak sadar di mana kita sedang berdiri. Kita merasa sudah dekat dengan Tuhan, padahal masih jauh. Atau sebaliknya, kita merasa kotor dan tak layak, padahal sebenarnya sudah melangkah lebih tinggi dari yang kita kira. Bayangkan, kalau kita bisa memahami peta perjalanan batin ini, kita bisa mengenali posisi kita sendiri. Kita bisa tahu apa yang masih mengikat kita dan apa yang sudah harus dilepaskan. Nah, disinilah letaknya rahasia para sufi, di mana disebutkan ada 7 tingkatan kesadaran jiwa. Dimulai dari nafsu yang menguasai, sampai pada titik di mana ego lenyap dan hanya Allah yang tersisa. Setiap tingkatan adalah cermin perjalanan kita, dan semakin kita mengenalnya, semakin kita bisa mengarahkan diri menuju kedamaian sejati. Tapi, ada yang perlu diingat, perjalanan ini tidak lurus. Kadang kita naik, kadang kita turun. Kadang kita merasa sudah sampai, padahal baru di awal. Itulah sebabnya pengetahuan tentang 7 tingkatan ini bukan sekadar teori, melainkan cermin untuk diri sendiri. Jadi mari kita tanyakan dengan jujur pada hati. Apakah aku masih dikuasai oleh amarah dan keinginan? Atau aku sudah mulai menyesali kesalahan dan mencari cahaya? Atau jangan-jangan aku sudah merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Pertanyaan ini tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menemani perjalanan kita. Karena sadarilah, setiap jiwa pasti akan dipanggil kembali kepadanya. Pertanyaannya hanya satu, dengan kesadaran yang seperti apa kita akan pulang? Maka mari kita telusuri bersama satu persatu 7 tingkatan kesadaran menurut pandangan sufi. Sobat Rumi, mari kita mulai perjalanan ini dari anak tangga pertama, yaitu nafs ammarah. Inilah tahap paling dasar dalam perjalanan kesadaran. Ketika jiwa manusia masih dikuasai oleh hawa nafsu, amarah, dan keinginan duniawi, para sufi menyebutnya sebagai jiwa yang memerintah pada keburukan. Artinya, di tahap ini kesadaran kita belum benar-benar hidup. Yang berkuasa adalah dorongan insting, ego, dan hasrat dunia yang tak ada habisnya. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mudah marah hanya karena hal kecil,
ketika ia tak bisa menahan diri dari amarah atau godaan, itulah tanda ia masih hidup dalam nafs ammarah. Saat seseorang mengejar harta tanpa mengenal batas halal atau haram, bahkan rela menyakiti orang lain demi kepuasan pribadi, ia masih berada dalam nafs ammarah. Atau ketika seseorang merasa harus selalu menang, harus selalu dipuji, harus selalu menjadi pusat perhatian, itu pun tanda ia masih terikat pada tingkat kesadaran terendah ini. Jika kita jujur, mungkin kita pun pernah atau bahkan masih sering terjebak di dalamnya. Betapa mudah kita tersulut emosi di jalan. Betapa sering kita iri melihat orang lain lebih sukses. Betapa cepat kita merasa gelisah ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Semua itu adalah wajah-wajah dari nafs ammarah. Yang membuat nafs ammarah berbahaya adalah ia membuat kita merasa hidup, padahal sebenarnya kita sedang tertidur dalam gelap. Kita merasa berkuasa, padahal sebenarnya kita diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tak pernah selesai. Kita merasa bebas, padahal sebenarnya kita terikat oleh ego yang sempit. Kesadaran di tingkat ini rapuh. Ia seperti api yang mudah menyala hanya karena percikan kecil. Hati kita mudah panas, mudah terbakar oleh amarah, cemburu, atau keserakahan. Dan selama kita hidup dalam nafs ammarah, kedamaian sejati tidak akan pernah kita rasakan. Namun jangan putus asa. Justru kesadaran bahwa kita sedang berada dalam nafs ammarah adalah pintu awal menuju perubahan. Karena dari sinilah kita akan naik ke tingkat berikutnya. Ketika hati mulai menegur, ketika penyesalan mulai muncul, dan ketika cahaya pertama kali menembus kegelapan jiwa. Maka tanyakanlah pada diri sendiri, apakah aku masih dikuasai oleh amarah? Apakah aku masih diperbudak oleh keinginan yang tak ada ujungnya? Apakah aku masih membiarkan egoku mengendalikan hidupku? Kalau jawabannya iya, jangan takut. Itu berarti kita sudah mulai sadar. Dan kesadaran itu adalah langkah pertama untuk naik ke tingkat berikutnya. Ingatlah, para sufi tidak pernah menolak kenyataan bahwa manusia bisa jatuh dalam nafs ammarah. Mereka justru mengajarkan bahwa semua orang pasti memulainya di sini. Yang membedakan hanyalah apakah kita memilih untuk tetap tinggal atau berani melangkah naik? Karena di balik nafs amarah ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafs lawamah. Jiwa yang mulai menyesali kesalahan dan mencari jalan pulang. Sobat Rumi, setelah melewati nafs amarah yang dikuasai oleh amarah dan hawa nafsu, tibalah kita pada tingkatan kedua kesadaran, yaitu nafs lawamah. Inilah jiwa yang mulai mencela dirinya sendiri. Jiwa yang tidak lagi sepenuhnya larut dalam gelap, tetapi sudah mulai melihat cahaya walau masih samar. Apa maksudnya jiwa yang mencela? Bayangkan ketika engkau berbuat salah. Dulu saat masih di tingkat amarah, mungkin engkau merasa biasa saja, bahkan menikmatinya. Tapi kini, ada sesuatu di dalam dirimu yang berbisik, mengapa aku lakukan ini? Bukankah ini salah? Bukankah aku sedang menjauh dari Allah? Itulah suara nafs lawamah. Ia adalah kesadaran yang mulai hidup. Sebuah kesadaran moral yang menegur ketika kita tergelincir. Misalnya, seseorang yang tanpa sadar terbiasa berkata kasar. Namun setelah itu hatinya terasa berat. Ada penyesalan yang muncul meski kecil. Itu tanda ia sedang digerakkan oleh nafs lawamah. Atau ketika seseorang terbiasa mencari keuntungan dengan cara tidak jujur, lalu tiba-tiba merasa resah, tidak tenang, bahkan sulit tidur karena merasa bersalah. Itu pun pertanda jiwa sudah naik ke tingkat kedua. Disinilah manusia mulai merasakan perang batin. Ada tarik-menarik antara cahaya dan gelap, antara suara hati dan suara ego. Kadang menang cahaya, kadang gelap yang menguasai lagi. Nafs lawamah adalah fase yang melelahkan, tetapi juga sangat penting. Karena disinilah manusia mulai sadar bahwa ia butuh pertolongan.
Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa berjalan sendiri. Ia mulai menoleh ke arah Allah meski masih sering jatuh dan bangun. Para sufi menyebut fase ini sebagai titik awal tobat. Kesadaran ini menumbuhkan rasa rendah hati. Kita mulai mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, dan berani berkata, "Ya Allah, aku memang banyak khilaf, tapi aku ingin kembali." Namun jangan kira perjalanan berhenti di sini. Rasa menyesal dan perang batin hanyalah gerbang menuju tingkatan yang lebih dalam, nafs mulhamah. Di sana, bukan hanya penyesalan yang hadir, tetapi juga ilham, inspirasi, dan dorongan untuk melakukan kebaikan. Maka meski berat, meski kita sering jatuh dan kembali lagi, jangan pernah menyerah di fase lawamah ini. Karena justru inilah tanda bahwa kesadaran kita sedang tumbuh. Maka tanyakanlah pada dirimu sendiri hari ini, apakah aku sudah sering merasa menyesal setelah berbuat salah? Apakah aku sudah mulai merasa resah ketika melukai orang lain? Apakah hatiku mulai menegur, meski aku kadang masih mengulang kesalahan yang sama? Jika iya, maka jangan khawatir. Itu artinya kesadaranmu sudah naik setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap jiwa pasti pernah jatuh. Tapi selama masih ada suara yang menegur di dalam hati, itu berarti Allah masih sayang padamu. Suara itu adalah cahaya kecil yang sedang menuntunmu menuju jalan pulang. Sobat Rumi, setelah melalui nafs lawamah, jiwa yang mencela, perjalanan kesadaran kini naik satu tangga lagi menuju nafs mulhamah. Disinilah jiwa mulai mendapat ilham, sebuah bisikan halus dari Allah, sebuah dorongan yang tidak lagi hanya berupa penyesalan, melainkan inspirasi untuk berbuat kebaikan. Apa bedanya dengan tingkat sebelumnya? Kalau di nafs lawamah kita masih sibuk menyesali kesalahan, di mulhamah kita mulai diarahkan. Hati kita tak lagi hanya berkata, "Ini salah," tapi juga berbisik, "Lakukan ini benar." Ada dorongan yang muncul dari dalam, seolah-olah hati diberi kompas. Bayangkan ketika engkau ingin marah, tetapi tiba-tiba ada bisikan lembut, "Tenanglah, diam lebih baik." Atau ketika engkau merasa ingin membalas sakit hati, tetapi ada kekuatan yang mengingatkan, "Maafkan karena itu akan membuatmu lebih damai." Atau mungkin ketika engkau sedang kehilangan arah, lalu tiba-tiba datang ide untuk menolong seseorang, bersedekah, atau berbuat kebaikan kecil. Itu bukan kebetulan, itu adalah ilham. Inilah tanda-tanda jiwa mulhamah, hati lebih peka terhadap kebenaran. Ada dorongan untuk berbuat baik, meski kadang kecil dan sederhana. Ada kekuatan untuk menahan diri, meski ego masih sesekali berontak. Nafs mulhamah adalah titik di mana manusia mulai melihat hidupnya lebih luas dari sekadar aku. Di tahap ini, cinta dan kasih sayang mulai tumbuh. Kita tidak lagi hanya memikirkan kepuasan pribadi, tetapi mulai merasa damai ketika memberi, ketika berbagi, ketika menguatkan orang lain. Para sufi menyebutnya sebagai fase di mana jiwa mulai berhubungan dengan nur ilahi. Ada cahaya yang membimbing, ada ilham yang menuntun, meski tidak selalu jelas. Kadang kita masih ragu, kadang kita masih jatuh, tapi arah hidup sudah mulai bergeser dari ego menuju ketundukan. Namun perjalanan belum berhenti di sini, karena setelah ilham datang, jiwa masih harus diuji. Apakah benar-benar bisa menemukan ketenangan sejati? Itulah yang akan kita temui di tingkatan berikutnya. Nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, damai, dan ridha dengan ketentuan Allah. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sudah sering mendengar bisikan hati yang menuntun pada kebaikan? Apakah aku mulai merasa damai ketika memberi, meski sedikit? Apakah aku sudah mulai bisa menahan diri, meski kadang masih kalah oleh ego? Jika jawabannya iya, meski hanya sebagian, itu pertanda kesadaranmu sudah memasuki tahap mulhamah. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Saudaraku, nafs mulhamah adalah fase penuh cahaya tetapi juga penuh ujian.
Karena di sini kita mulai benar-benar dituntut untuk memilih apakah kita mengikuti bisikan hati atau kembali tunduk pada ego. Dan siapa yang mampu menjaga ilham itu akan melangkah ke tingkatan berikutnya. Sobat Rumi, perjalanan kesadaran kita kini sampai pada tingkat yang sering disebut para sufi sebagai puncak ketenangan, yaitu nafs mutmainnah. Inilah jiwa yang damai, yang tidak lagi bergejolak seperti ombak, tidak lagi dilanda gelombang penyesalan atau tarik-menarik ego, melainkan tenang, seperti air yang jernih di telaga. Allah sendiri menyebut jiwa ini dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Hayat ini bukan sekadar janji di akhirat, tapi juga pengalaman batin yang bisa dirasakan di dunia. Jiwa yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi meski badai datang, hati tetap teduh. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya, namun tetap berkata dalam hati, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Atau seorang ibu yang diuji dengan sakit, tetapi wajahnya tetap tersenyum karena yakin setiap detik adalah penghapus dosa. Atau seorang anak muda yang gagal berkali-kali, tetapi tidak putus asa, sebab hatinya yakin bahwa rezeki dan jalan hidup sudah ditentukan dengan indah oleh Allah. Inilah tanda-tanda jiwa mutmainnah, tenang dalam menerima takdir, baik suka maupun duka, tidak terburu-buru mengejar dunia, karena yakin rezeki akan datang sesuai kehendaknya, damai dalam doa, dalam zikir, dalam kesendirian, karena Allah selalu terasa dekat. Nafs mutmainnah adalah titik ketika manusia mulai memahami rahasia besar kehidupan, bahwa segala sesuatu bukan tentang aku, bukan tentang egoku, tetapi tentang Allah semata. Disinilah kerinduan kepadanya mengalahkan segala kecintaan dunia. Ketenangan ini tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari kesalahan, penyesalan, ilham, hingga akhirnya menyerah total kepada kehendak Allah. Bukan menyerah karena kalah, tetapi menyerah karena percaya. Para sufi menyebutnya sebagai keadaan sakinah, kedamaian yang Allah turunkan ke dalam hati. Hidup menjadi ringan karena beban dunia terasa kecil dibanding luasnya kasih sayang Tuhan. Namun, apakah perjalanan berakhir di sini? Belum. Karena setelah jiwa menemukan ketenangan, ada tingkat yang lebih tinggi, nafs radiyah, jiwa yang bukan hanya tenang, tapi juga ridha dengan segala ketentuan. Jika di mutmainnah kita sudah tenang menerima, di radiyah kita mulai benar-benar mencintai takdir itu, baik pahit maupun manis. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku sudah bisa menerima cobaan tanpa banyak mengeluh? Apakah aku bisa tetap bersyukur meski yang datang tidak sesuai keinginanku? Apakah hatiku tenang saat menyebut nama Allah, bahkan dalam kesendirian? Jika iya, walau masih sedikit, itulah tanda bahwa jiwamu sedang menuju mutmainnah. Saudaraku, jiwa yang tenang adalah hadiah terbesar yang bisa dirasakan di dunia ini. Karena harta tidak menjamin tenang, jabatan tidak menjamin damai, bahkan cinta manusia pun tidak bisa selalu menenangkan hati. Ketenangan sejati hanya datang dari Allah, dari kepasrahan, dari keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya. Sobat Rumi, setelah kita menapaki tingkat jiwa yang tenang, nafs mutmainnah, perjalanan ini kini membawa kita ke tangga berikutnya, nafs radiyah. Apa itu jiwa radiyah? Ia adalah jiwa yang bukan hanya tenang menerima takdir, tetapi juga ridha, bahkan mencintai setiap ketentuan Allah. Jika mutmainnah berkata, Aku menerima apa yang kau tetapkan, ya Allah, maka radiyah berkata, Aku mencintai apa yang kau tetapkan untukku, ya Allah. Ridha bukan sekadar pasrah, bukan sekadar mengikhlaskan. Ridha adalah keadaan hati yang melihat semua peristiwa, pahit, manis, indah, buruk, sebagai hadiah dari Allah.
Dalam doa para sufi sering terucap, "Ya Allah, aku ridha denganmu sebagai Tuhanku, dengan Islam sebagai agamaku, dengan Muhammad sebagai nabiku." Ini bukan kalimat biasa. Kalimat ini adalah deklarasi cinta, pengakuan bahwa tak ada ketentuan Allah yang sia-sia. Bayangkan seseorang yang diuji dengan sakit bertahun-tahun. Ia bukan hanya sabar menanggungnya, tetapi hatinya berkata, "Jika sakit ini yang membuatku dekat denganmu, ya Allah, maka aku ridha." Atau seorang pedagang yang hartanya habis, namun ia tersenyum seraya berucap, "Mungkin Allah ingin membersihkan hatiku dari cinta dunia, aku ridha." Atau seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu meneteskan air mata bukan hanya karena rindu, tapi juga karena bahagia. "Anakku sudah lebih dulu pulang ke rumah Allah, aku ridha." Saudaraku, betapa tinggi derajat jiwa ini, karena tidak semua orang bisa mencintai luka, memeluk duka, dan melihat keindahan di balik derita. Radhiyah adalah keadaan di mana hati selalu melihat kebaikan dalam segala hal. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang buruk. Semua adalah bagian dari kasih sayang Allah. Orang yang berada di tingkat ini tidak lagi bertanya, "Kenapa ini menimpa aku?" Tetapi ia berkata, "Apa yang Allah inginkan dariku melalui ujian ini?" Ridha melahirkan kekuatan batin yang luar biasa. Tidak ada yang bisa meruntuhkan hatinya karena ia telah menemukan cinta sejati, cinta pada kehendak Allah. Namun perjalanan ini belum selesai. Setelah radhiyah, ada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu nafs mardiyah. Jika di radhiyah kita ridha kepada Allah, maka di mardiyah giliran Allah yang ridha kepada kita. Inilah puncak yang lebih agung, ketika cinta tidak hanya kita berikan kepada Allah, tetapi juga Allah membalas cinta itu dengan ridhanya. Mari kita bertanya dalam hati, apakah aku hanya sabar ketika diuji, ataukah aku sudah sampai pada ridha? Apakah aku mampu tersenyum di tengah luka karena yakin semua dari Allah adalah kebaikan? Apakah aku bisa berkata jujur dari hati, "Ya Allah, aku ridha atas semua yang Engkau tetapkan"? Jika belum, jangan berkecil hati, karena perjalanan menuju ridha adalah latihan jiwa seumur hidup. Ridha adalah rahasia kebahagiaan sejati. Ridha membuat hati selalu damai, meski dunia berguncang. Ridha membuat hidup selalu indah, meski mata menangis. Ridha adalah tanda bahwa kita sudah mencintai Allah tanpa syarat, sebagaimana Dia mencintai kita tanpa batas. Saudaraku, setelah kita memahami nafs radhiyah, yaitu jiwa yang ridha terhadap semua ketentuan Allah, kini kita naik menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu nafs mardiyah. Inilah jiwa yang bukan hanya ridha kepada Allah, tetapi juga diridai oleh Allah. Jika di radhiyah manusia berkata, "Aku ridha denganmu ya Allah," maka di mardiyah Allah berfirman, "Aku ridha padamu wahai hambaku." Bayangkan saudaraku, betapa indahnya hidup ketika bukan hanya kita yang mencintai Allah, tetapi Allah juga membalas cinta itu dengan ridhanya. Ridha Allah berarti rahmatnya menaungi kita, perlindungannya menyelimuti kita, dan kasihnya membimbing langkah kita. Al-Quran menyebut mereka yang mencapai tingkat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Mari kita bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya berjalan dalam kejujuran, kesabaran, dan cinta. Pernah diuji dengan kefakiran, tapi tidak pernah meminta-minta. Ia pernah diuji dengan kehilangan, tapi tidak pernah berburuk sangka. Ia pernah diuji dengan godaan dunia, tapi tetap menjaga kesucian hatinya. Hidupnya sederhana, tapi hatinya kaya. Ia bukan hanya menerima takdir, tetapi juga mencintai takdir itu. Dan pada akhirnya Allah ridha padanya. Mardiyah bukanlah tingkatan yang bisa dicapai dengan usaha manusia semata. Ia adalah anugerah, seperti pintu yang dibukakan langsung oleh Allah, sebagai tanda bahwa hamba tersebut telah sampai pada kualitas cinta yang murni. Tanda-tanda orang yang berada pada tingkat ini antara lain,
hatinya lembut, penuh kasih sayang pada sesama. Ucapannya menyejukkan, tidak melukai. Doanya mustajab karena hatinya bersih dari dendam. Kehadirannya membawa cahaya, membuat orang merasa tentram. Inilah jiwa yang sudah menjadi cermin kasih sayang Allah di bumi. Namun perjalanan belum berakhir. Ada satu tangga terakhir dalam kesadaran jiwa menurut para sufi, yaitu nafs kamilah, jiwa yang sempurna. Jika mardiyah adalah jiwa yang diridai Allah, maka kamilah adalah puncak kesempurnaan, di mana seorang hamba benar-benar menjadi khalifah Allah di muka bumi. Mari kita renungkan. Apakah selama ini aku hanya meminta agar Allah mencintai diriku, ataukah aku sudah belajar mencintainya tanpa syarat? Apakah aku hanya berharap Allah mengabulkan doa-doaku, ataukah aku juga ridha dengan keputusannya yang mungkin berbeda dari keinginanku? Dan yang terpenting, apakah aku sudah berusaha menjadi hamba yang Allah ridha kepadanya? Saudaraku, derajat mardiyah adalah salah satu karunia terbesar. Ketika Allah ridha kepada seorang hamba, maka dunia tidak lagi menakutkan, akhirat tidak lagi menggentarkan, karena ia sudah berada dalam naungan kasih Allah. Maka marilah kita terus melatih hati untuk bersih, jujur, sabar, dan penuh cinta. Karena siapa yang menjaga perjalanan ini, insya Allah akan dipanggil menuju puncak kesadaran. Sobat Rumi, inilah akhir dari perjalanan panjang kesadaran jiwa menurut para sufi, yaitu nafs kamilah, jiwa yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang sempurna? Ia bukan sekadar tenang, bukan sekadar ridha, bukan sekadar diridai, melainkan jiwa yang sepenuhnya telah menyatu dengan kehendak Allah. Dalam jiwa ini, tidak ada lagi dualitas antara aku dan engkau, karena seluruh keberadaannya hanyalah cermin dari kehendaknya. Para sufi sering menggambarkan tingkat ini sebagai fana' fillah, lenyap dalam Allah, dan baqa' billah, kekal bersama Allah. Ego telah sirna, ambisi pribadi telah padam, yang tersisa hanyalah cinta murni. Jiwa kamilah bukan lagi bertanya, apa yang aku inginkan dalam hidup ini? Tetapi ia hidup dalam bisikan batin, apa yang Allah inginkan lewat diriku di dunia ini? Lihatlah bagaimana para wali hidup. Mereka tidak mengejar dunia, tetapi dunia yang mencari mereka. Mereka tidak haus akan kehormatan, tetapi kehormatan datang tanpa diminta. Mereka tidak merasa memiliki apapun, tetapi justru merekalah pewaris sejati bumi dan langit. Seorang sufi besar pernah berkata, "Aku tidak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa, tetapi bersama Allah aku memiliki segalanya." Itulah suara jiwa kamilah, jiwa yang sudah sepenuhnya bebas dari belenggu dunia. Tanda-tanda jiwa kamilah antara lain, tidak lagi dikuasai oleh nafsu, karena nafsu telah tunduk sepenuhnya pada ruh, selalu menjadi rahmat bagi siapapun yang ditemui, baik manusia, hewan, bahkan alam. Kehadirannya membawa ketenangan, ucapannya membawa kebijaksanaan, doanya membawa keberkahan. Ia melihat Allah dalam setiap makhluk, dan melihat setiap makhluk sebagai jalan menuju Allah. Di tingkat ini, seorang hamba benar-benar menjadi khalifah Allah di bumi. Ia tidak hanya menjalani hidup, tetapi hidupnya menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan Allah. Saudaraku, jiwa kamilah adalah puncak keindahan perjalanan spiritual. Inilah yang dicapai para nabi, para wali, para kekasih Allah. Namun jangan salah, tingkatan ini bukan monopoli segelintir orang. Siapapun yang bersungguh-sungguh menempuh jalan cinta, kesabaran, dan ketulusan akan dipandu Allah menuju kesempurnaan ini. Karena Allah tidak pernah pilih kasih. Ia memberi sesuai kadar cinta yang kita letakkan di hati. Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah aku masih hidup untuk egoku? Ataukah aku sudah mulai hidup untuk Allah? Apakah keberadaanku membawa manfaat bagi orang lain? Ataukah masih sering menambah beban dunia? Apakah aku sudah belajar melihat keindahan Allah dalam setiap wajah kehidupan? Pertanyaan ini mungkin berat, tetapi justru disitulah jalan menuju kesempurnaan dimulai.
Saudaraku, perjalanan 7 tingkatan jiwa ini adalah perjalanan dari gelap menuju cahaya, dari ego menuju cinta, dari keterikatan menuju kebebasan, dari nafs ammarah yang dikuasai nafsu hingga nafs kamilah yang sepenuhnya menjadi cermin Allah. Setiap kita sedang menapaki jalan ini, meski pada tingkat yang berbeda. Dan kabar baiknya adalah Allah selalu menunggu kita di ujung perjalanan dengan ridha dan kasih-Nya yang tak terhingga. Maka jangan pernah lelah berjalan, karena setiap langkah sekecil apapun sedang mendekatkan kita pada kesempurnaan jiwa, yaitu nafs kamilah. Saudaraku, kita sudah berjalan bersama menapaki 7 tingkatan kesadaran jiwa menurut para sufi. Perjalanan ini bukan sekadar teori, tetapi cermin bagi diri kita. Sudah sampai di mana aku? Jika engkau merasa masih di awal, jangan berkecil hati. Jika engkau merasa sedang berjuang di tengah, jangan menyerah. Jika engkau merasakan ketenangan dan ridha, syukurilah, karena setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Sobat Rumi, jika pembahasan ini membuat hati damai, jangan lupa tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda doa dan harapan agar kita semua mampu menapaki jalan ini sampai ke tingkat tertinggi. Angka 77 melambangkan kesempurnaan ganda, perjalanan lahir dan batin yang bertemu dalam ridha Allah. Biarlah komentar itu menjadi doa kolektif kita, agar jiwa kita diberi kekuatan untuk sampai pada kesadaran tertinggi. Saudaraku, semoga perjalanan ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar dunia, tetapi tentang menemukan Allah dalam setiap detik kehidupan. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian. Yang tersisa hanyalah jiwa kita dan bagaimana Allah memandangnya. Maka mari kita jaga hati, bersihkan jiwa dan terus berjalan menuju kesempurnaan. Semoga kita dipanggil oleh Allah sebagai jiwa yang tenang, ridha diridai hingga sempurna dalam cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.